sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dasar bab kesucian ini, ya, Tuhan Maha Suci. Nabi bersih suci, bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih rasanya, bersih pandangan pendengarannya, bersih perbuatan perkataannya, bersih pikirannya, bersih perasaan, bersih tubuh jasad jasmaninya, bersih apa yang mau dimakannya. Dalil hadisnya, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Artinya tahu nggak bahasanya? Maksudnya kau nggak boleh makan binatang. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Ngerti tidak maksud bahasa itu? Tapi tidak memaksa, tidak mewajibkan. Mengerti? Pesan. Tahu pesan? Hanya menyampaikan saja, mau atau tidak. Itu hak ajasi manusia, hak ajasi masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Paham?
Kenapa Al-Quran sudah melarang kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Banyak yang bertanya-tanya kan, apa itu bab kesucian, bab kesucian. Nah, bab kesucian itu bukan aliran. Bukan satu kelompok. Bab kesucian itu sesuatu yang mengajarkan atau bab ilmu dasar-dasar mengenal agama atau mengenal keyakinan, suatu keyakinan. Sesiapa saja yang mau mengetahui, mempelajari, yang mau menetapkan keyakinannya, dasar azasnya itu melalui pelajaran, kajian, risalah bab kesucian, atau bab-bab pengenalan dasar-dasar yang mau beragama. Paham? Tahu dasar-dasar beragama? Dasar-dasar, azas-azasnya, pondasi-pondasi sesiapa saja dalam menetapkan, memilih, menentukan keyakinannya. Kalau bahasa Indonesianya, orang-orang yang mau beragama. Bukan mengajarkan spesial bab agama. Atau mengelompok-ngelompokkan agama. Paham tak? Dan tidak memaksakan kepada semua manusia. Bukan memaksakan kepercayaan kepada seluruh manusia. Bukan.
Ngerti nggak maksudnya? Hanya memperkenalkan, menyampaikan, tidak ada unsur-unsur pemaksaan. Karena agama ini tidak boleh dipaksakan. Kan tidak ada nabi, rasul itu memaksakan apa yang disampaikannya. Hanya menyampaikan, tidak untuk memaksakan. Seumpamanya, seseorang yang mau menentukan agamanya, dia mau memilih keyakinannya, agama Hindu umpamanya. Ya dasar-dasar ia mau menentukan agamanya itu, ya dia harus bersih, harus suci. Begitu juga apabila dia mau menentukan agama Majusi atau agama Buddha atau Buddhis, ya, dia harus mengetahui apa itu bab kesucian. Begitu juga agama Kristiani atau agama Nasrani atau Kristen Protestan, Kristen Katolik, Advent. Nah, dia harus dasar-dasarnya bab kesucian sebelum ia menentukan apa yang mau diyakininya, apa yang mau menentukan untuk dirinya. Begitu juga Islam. Sebelum ia memilih, sebelum dia menentukan pilihannya, menentukan keyakinannya, dasarnya, azasnya, dia harus mempelajari apa itu bab kesucian. Jadi bukan hanya untuk Islam saja. Bab kesucian ini menyeluruh. Seluruh yang mau mengaku dianya manusia. Paham? Dasar bab kesucian ini, ya, Tuhan Maha Suci, Nabi bersih, suci, bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih rasanya, bersih pandangan pendengarannya, bersih perbuatan perkataannya, bersih pikirannya, bersih perasaannya, bersih tubuh jasad jasmaninya, bersih apa yang mau dimakannya. Dalil hadisnya, jangan kau masukkan atau jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan, kuburan bangkai binatang. Maksud ayat itu, maksud perkata itu, kau tidak boleh makan binatang. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Artinya tahu enggak tuh bahasanya itu? Maksudnya kau enggak boleh makan binatang. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Ngerti enggak maksud bahasa itu? Tapi tidak memaksa. Tidak mewajibkan. Mengerti? Pesan. Nah, tahu pesan? Hanya menyampaikan saja. Mau atau tidak, itu hak ajasi manusia. Hak ajasi masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Paham? Nah, iya, keyakinan agama itu kan keyakinan, kepahaman, atau kalau dalam Islam itu akidah, keyakinan itu dilindungi undang-undang, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh diganggu-gugat. Contoh, kamu meyakini Islam itu sebagai keyakinan yang pokok, yang mendasar pada diri kamu. Itu tidak boleh diganggu-gugat.
Tidak boleh ada intervensi di situ. Itu hak prerogatif kamu, itu hak ajasi kamu. Itu tidak boleh diganggu. Akidah itu tidak ada intervensi. Setiap individu, setiap manusia Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita harus berproses. itu juga tidak dipaksakan. Ada yang mau Islam, dia tidak mau dengan bab bersih atau bab suci. Boleh, kan banyak jalannya. Menuju Islam itu kan tidak satu, banyak jalannya kan. Lah itulah yang dikatakan masing-masing. Mau bersih, mau suci itu tidak boleh dipaksakan. Tidak ada pemaksaan. Aku nggak pernah memaksakan satu individu atau seseorang untuk meyakini apa yang kusampaikan ini. Kenapa? Itu hak ajasi. Hak dasar-dasar. Tahu hak dasar? Tidak boleh dipaksakan. Nabi itu tidak pernah memaksakan Islam kepada sesiapapun. Orang yang mau masuk Islam ini, orang yang mau meyakini Islam ini, tidak ada intervensi. Tidak ada intimidasi. Tidak boleh. Tidak boleh dipilihkan. Kau agama ini aja, ini agama yang paling bagus nih. Lah, semua agama itu bagus. Semua agama itu baik. Tidak ada satu bab agama keyakinan itu yang tidak baik. Itu tidak ada. Karena apa? Karena semua itu ada pembawanya. Dari mulai agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, itu kan ada pembawanya. Apakah pembawanya itu nggak benar? Apa yang membawa agama Hindu itu, ajaran Hindu itu, nabinya nggak benar? Apakah nabi yang membawa ajaran Buddha itu tidak benar? Apakah agama Kristen atau Nasrani itu nabinya nggak benar? Terlebih lagi Islam. Nah, tidak boleh mengatakan di khalayak ramai bahwasanya Islam itu paling benar. Itu tidak boleh. Walaupun di dalam kitab itu sesungguhnya agama yang diredai, yang diakui Tuhan itu adalah agama Islam. Sungguh pun ada. Nah, kalau di kitab Injil itu ya Kristen paling benar semasa zamannya. Agama Buddha itu yang paling benar di zamannya. Sebelumnya agama Hindu yang paling benar di zamannya. Nah, sekarang agama yang duluan ini agama apa? Agama Islam duluan. Lah, ya semua pemilik agama itu, semua orang yang berkeyakinan itu mengatakan keyakinannya yang paling benar lah. Itu makanya diyakininya. Masa dia meyakini agama Hindu, dia mengatakan agama Islam ini yang paling benar? Agama Buddha, dia yakin, dia keyakinannya agama Buddha. Apakah dia mengatakan agama Islam yang paling benar?
Apakah dia meyakini agama Kristen sebagai agamanya, mengatakan agama Islam ini yang paling benar? Begitu juga Islam kan. Sesiapa yang meyakini Islam sebagai agamanya, sudah pastilah dia mengatakan agama Islam itu yang paling benar. Kau saja itu punya istri, kau kan pasti katakan kepada istrimu, kaulah yang paling cantik dalam dunia ini kan. Apa boleh kau mengatakan si istri orang itu tidak cantik? Nah, tidak boleh kan? Itu contoh ringannya. Kau punya mobil, boleh tidak kau katakan mobil kau yang paling bagus, lah mobil orang semua tidak bagus? Ya begitu juga dalam beragama. Kau meyakini satu agama yang kau anggap itu paling benar, itu makanya kau yakini. Bolehkah kau mengatakan agama orang lain tidak benar? Bolehkah kau mengatakan keyakinan seseorang itu salah, sementara yang diyakininya itu? Nah, dia akan berbalik mengatakan agama kau juga nggak benar juga. Jadi bab kesucian ini bersifat kolektif. Bab kesucian ini menyeluruh, bukan hanya kaum Islam saja. Namanya saja sudah bab kesucian. Jadi masing-masing agama itu ada pelajaran bab kesucian. Tidak ada agama itu mengajarkan yang kotor. Tidak ada agama itu mengajarkan yang salah. Tidak ada yang mengajarkan keji dan mungkar. Perbuatan yang salah itu bukan agama. Kalau si pembawa ajaran agama itu mengajarkan yang salah, itu bukan agama yang diajarkannya. Jadi yang dikatakan agama itu mengajarkan yang baik, yang benar, memperbaiki apabila pengamal agama itu buat salah, diluruskan, diperbaiki dengan cara yang baik. Tidak ada satu agama itu memperbaiki yang salah dengan cara yang salah. Menyampaikan yang baik itu kan dengan cara yang baik. Memperbaiki yang baik itu, menyampaikan yang baik itu dengan cara yang baik. Memperbaiki yang salah itu dengan cara yang baik. Memperbaiki yang salah itu dengan cara yang benar. Terlebih lagi mengaku beragama. Bagaimana orang yang mengaku beragama melihat yang salah itu, membenci yang salah dengan cara yang salah, menegur yang salah dengan cara yang salah, melihat yang salah dengan sudut pandang yang salah? Adakah itu ajaran agama? Adakah itu fondasi-fondasi agama? Contohnya, yang sekecil-kecil contoh saja, yang ringan-ringan saja. Adakah orang yang memahami agama itu melihat makanan itu dari sudut pandang yang salah? Melihat perbuatan itu dari sudut pandang yang salah? Begitukah orang yang mengaku beragama? Dengan catatan semua agama itu mengajarkan yang baik dan yang benar. Dengan cara yang baik dan cara yang benar. Nah, menyampaikan yang benar itu tidak boleh dengan cara yang salah. Cara menyampaikannya itu tidak boleh cara yang salah. Apa itu cara yang salah? Memaksakan kehendak. Kalau kau itu tahu kau yang benar,
Apa harus kau paksakan yang benar itu kepada yang salah? Cara kau menunjukkan yang benar itu apa dengan cara yang salah? Bagaimana itu jadinya? Contohnya, aku ini salah. Bagaimana cara kau menegurnya? Bagaimana cara kau memperbaiki yang salah itu? Ada kan di dalam agama itu? Diatur kan? Contoh, kau dengan anak kau. Kau melihat anak kau itu perbuatannya salah. Apa kau tegur? Apakah kau perbaiki yang salah itu dengan cara yang salah? Ya kalau cara menyampaikannya saja sudah salah, akibat dari penyampaian salah itu, efek dari penyampaian salah itu menjadi salah. Inilah dasar-dasar azas-azas risalah bab kesucian atau pelajaran ilmu bab kesucian atau kajian bab kesucian. Jadi penyampaian pengenalan risalah bab suci ini mesti disampaikan juga dengan cara yang benar. Memperkenalkan atau mensosialisasikan risalah bab suci ini atau pelajaran-pelajaran bab suci ini juga mestilah dengan cara yang benar, yang baik dan yang benar. Tidak boleh memaksakan kepada satu individu dan tidak boleh menyampaikan bahwanya bab suci ini yang paling benar, itu nggak boleh. Yang keduanya, jangan menyampaikan risalah bab suci ini kepada yang tidak mau. Terlebih lagi yang tidak suka. Ini kan memaksakan satu keyakinan, memaksakan satu kepahaman kepada orang yang tidak mau. Contohnya saja, kau mau tidak kasih makanan orang yang dia itu tidak suka dengan makanan itu? Contohnya sebegitu. Mau tidak dia menerimanya? Nah, terlebih lagi melarang peribadatan suatu agama atau aktivitas rutin sesuatu agama atau suatu keyakinan. Tahu aktivitas? Apa itu aktivitas keagamaan? Aktivitas keagamaan itu apa? Apa itu aktivitas keagamaan? Contoh, kalau Islam itu apa aktivitas keagamaannya? Norma-norma dasar-dasarnya itu apa? Apa itu? Nah, sholat. Bolehkah orang yang meyakini satu agama, atau orang yang mempunyai agama, rutinitasnya itu kan sholat? Tahu rutinitas? Yang dia lakukan setiap masa, hukum-hukumnya atau rutinitas seorang yang memeluk atau meyakini Islam sebagai agamanya, contohnya sembahyang. Nah, bolehkah rutinitas satu agama itu dilarang rutinitasnya? Atau dikatakan hal-hal yang harus dibuat, hal-hal yang harus dikerjakan,
dalam suatu agama. Contohnya tadi itu bersyahadat, sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji. Ini kan pondasi kan? Nah, bisa dilarang nggak? Nah, masuk akal nggak ini rutinitas satu keagamaan itu dilarang? Sementara itu kewajiban. Barang yang wajib boleh dilarang nggak? Sesuatu yang wajib bisa nggak dihentikan? Contohnya makan, boleh dilarang nggak orang makan? Melanggar hak ajasi. Ya sama dengan kaum Islam itu. Orang yang mengaku Islam, orang yang meyakini agamanya Islam, rutinitasnya kan sembahyang, sholat. Boleh dilarang nggak? Bisa nggak dilarang sholat? Nggak masuk akal kan? Lah kalau kau beragama Islam, mau kau dilarang sembahyang, itu kau nggak Islam. Kau kalau Islam, mengaku Islam, mau kau dilarang sembahyang, itu kesalahan kau sendiri. Kau tidak Islam yang sebenarnya kan? Kalau kau masih bisa dilarang sembahyang. Ya kalau kau sebenar-benar meyakini Islam sebagai agamamu, Tuhanmu itu Allah, Nabi kau itu Muhammad, Al-Quran itu sebagai imam atau sebagai petunjuk, muslimin muslimat sebagai saudara kamu, kamu tidak akan mampu diberhentikan rutinitas agama, peribadatan itu. Kau gak akan mau kan? Nggak ada satupun yang mampu melarang sembahyang kan? Apabila kau benar-benar meyakini Islam itu sebagai agamamu. Siapapun tidak boleh melarang itu. Siapapun tidak boleh, tidak mampu melarang orang untuk melakukan rutinitas keagamaan atau ritual-ritual keagamaan. Begitu juga menyuruh orang sembahyang. Kalau orang tidak mampu, kalau orang yang tidak paham apa itu Islam, dia tidak meyakini Islam, mau tidak dia disuruh sembahyang? Nah, jadi orang yang disuruh sembahyang atau sholat, dan orang yang dilarang sholat ini dua yang tidak boleh dilakukan yang sesama manusia. Maksudnya menyuruh dan melarang ini, maksudnya sembahyang ini disuruh pun tidak boleh, apalagi melarang. Siapapun itu tidak akan boleh melakukan perbuatan menyuruh atau memerintah sembahyang, melainkan ianya sendiri, melainkan dia sendiri yang mampu melakukannya. Dasarnya keyakinan. Nah, ada lagi yang mengatakan, baru sadar ya, katanya. Nah, kau tidak mampu menunjukkan mana statement aku, mana video aku yang aku melarang orang sembahyang. Kau boleh tunjukkan tak? Tuh ada komen tuh. Sudah sadar ya? Sudah diprotes katanya. Nah ini kan orang yang tidak mampu paham kan? Orang yang gagal paham. Aku menyampaikan bahwanya sholat itu tidak bisa dilarang. Malah dia komen, sudah sadar ya? Karena sudah ada yang protes. Protes itu ya bukan menyalahkan.
Protes itu menunjukkan, contoh, kau buat yang salah, protes, iya kan? Nah itu. Nah ini yang diprotesnya nggak ada. Mereka ini tidak memperlihatkan bukti-bukti aku melarang orang sholat. Hanya pandai mengatakan si Hadi itu melarang orang sembahyang. Tapi bukti-buktinya nggak ada. Nah kalau kau mengatakan aku ini sudah sadar, berarti aku selama ini melarang orang sembahyang. Ini ada komennya masuk nih. Ya enggak apa-apa, mari kita interaktif. Iya kan? Mari kita buka. Sekarang MUI Sulsel ini sudah memperlihatkan enggak bukti-bukti bahwasanya aku ini melarang orang sembahyang? Sampai sekarang enggak ada. Bahkan Depak kemarin itu datang mau melaksanakan sholat Jumat di pondok, di yayasan. Tapi tuduhan itu kan belum ditarik, belum clear kan? Kau mau enggak? Kau enggak pernah melarang orang sembahyang. Lalu kau dikatakan kau melarang orang sembahyang. Kau tanya, mana buktinya saya melarang sembahyang? Oh enggak ada, enggak perlu buktinya. Ini kan melanggar hak ajasi, memperkosa hak ajasi, menuduh tanpa dasar, menghakimi tanpa bukti, menuduh tanpa tabayun, menuduh tidak ada verifikasi, tidak ada investigasi. Apalagi tidak mengikuti yang kusampaikan dari awal. Tahu-tahu masuk komen, sudah sadar ya Hadi, karena sudah diprotes. Lah ini kau tidak mampu, kau gagal paham. Dan kau sendiri tidak ada menunjukkan bukti-bukti aku ini melarang orang sembahyang. Tadi udah aku sampaikan, jangankan melarang, menyuruh saja aku tidak punya hak. Sambil tertawa, hahaha. Ini kan orang nggak punya pendidikan kan. Dalah nggak kenal, masuk-masuk, komen sudah baru sadar ya, karena sudah diprotes. Lah kau sejak kau nggak punya hak untuk memprotes saya. Dan kau tidak boleh memperbaikinya. Jangan kau merusak apabila kau tidak boleh memperbaiki. Jangan kau membunuh apabila kau tidak boleh menghidupkan. Jangan kau menyakiti apabila kau tidak boleh menyehatkan. Jangan kau miskinkan apabila kau tidak boleh memberikan orang kaya. Jangan kau susahkan apabila kau tidak boleh membahagiakan. Namanya Zainuddin Lasut. Zainuddin Lasut. Ini kan gagal paham. Namanya juga sudah lasut, ya mudah terasut. Ya, aku ini terbuka, sah-sah saja kau komen itu, sah-sah saja. Tapi kau paham enggak apa yang sesungguhnya yang terjadi? Apakah mereka sudah melihat 600 sekian video aku itu, apa mereka sudah lihat semua? Kalaupun sudah lihat, tolong tunjukkan mana video, mana tulisan, mana perkataan aku yang aku melarang sembahyang. Mana video aku, mana bukti perkataan aku, mana bukti statement aku yang aku mengatakan melarang makan ikan, melarang makan ayam, melarang makan daging,
melarang minum susu. Itu statementnya mana? Videonya mana? Buktinya mana? Sampai sekarang aku tidak diperlihatkan, aku tidak ditunjukkan. Malah yayasan dibekukan seluruh aktivitas yayasan. Dibekukan sementara seluruh aktivitas yayasan. Tahu dibekukan? Diberhentikan seluruh aktivitas di yayasan. Seluruh aktivitas dibekukan, seluruh aktivitas yayasan. Sholat itu aktivitas enggak? Mengaji itu aktivitas yayasan enggak? Makan minum aktivitas yayasan enggak? Mandi aktivitas di yayasan enggak? Dibekukan seluruh aktivitas di yayasan. Ada indikasi kan? Nah, ada lagi. Zaman dulu untuk kajian bab kesucian sifatnya privasi. Seseorang yang ingin pencerahan mendalam dan berguru kepada seorang mursyid, sabar adalah kunci ibadah. Itu pendapat kamu. Iya kan? Ya. Silahkan saja kau berpendapat, buka channel kau, buka pengajian kau di YouTube. Sabar kunci ibadah. Apa cukup sabar saja? Bagaimana orang yang makan yang kotor bisa dapat sabar enggak? Sabar itu dari kesucian, dari kebersihan, kesucian hati. Takwa itu didapat dari kebersihan, kesucian diri, kesucian pikiran, kesucian nafsu, kesucian perbuatan, perkataan, pandangan, dan pendengaran. Baru dapat sabar. Bagaimana kau mau sabar? Semuanya kau makan semuanya. Itu nonsense. Itu teori. Nih ada yang mengatakan, sabar adalah kunci ibadah. Konyol kan? Adakah aku ini melarang kau komen di sini? Tidak. Bagus. Iya kan? Tapi ku sampaikan kepadamu, sebelum dapatnya sabar itu, mencapai tingkat sabar itu, bersih hati, bersih perbuatan, bersih perkataan, bersih pandangan. Tidak ada lagi kekejian kemungkaran pada diri kamu. Baru boleh kau dapat tingkatan sadar. Sabar. Iya kan mereka ini kan hanya mau menyalah-nyalahkan, tapi tidak mau mempelajari. Silakan aku ini kau salahkan. Boleh. Adakah yang betulnya sama kau? Kalau kau katakan pengajian bab kesucian ini salah, yang betulnya ada enggak sama kau? Dan kau mengajarkan bab bersihna, kau mengajarkan bab sucina. Lah kau sendiri mengatakan bab suci ini salah, kau sendiri tak pernah mengajarkan hal-hal yang bersih. Kau sendiri menyalahkan apa yang kau sampaikan ini salah. Yang kau sampaikan pun salah juga. Terlebih lagi cara kau menyampaikan yang salah itu. Tadi udah aku sampaikan kan di awal. Apabila kau melihat yang salah, adakah kau menegurnya, memperbaikinya dengan cara yang salah juga? Terlebih lagi bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya, yang tidak sebaiknya disampaikan. Cara menyampaikan bahasa saja yang salah, maka akibat dari bahasa yang salah itu menjadi salah.
Contoh, live ini, sekarang ini aku nih live kan. Ini kan hanya untuk kaum aku sendiri. Hanya untuk ahli-ahli atau orang-orang kaum risalah bab kesucian. Atau orang-orang di dalam grup pengajian khusus untuk risalah bab kesucian saja. Sesiapa yang bukan kaum atau ahli pengajian risalah bab kesucian atau member atau anggota atau jamaah risalah bab kesucian tidak boleh mengikuti live ini, tidak boleh menonton, tidak boleh melihat, tidak boleh menyaksikan live streaming di YouTube channel Hadi Minallah. Kau tidak boleh mengikutinya. Kularang kau, ya, kuberhentikan kau melihat, menyaksikan, menonton, mengikuti kajian risalah bab suci ini. Dikarenakan, dikhawatirkan paham yang salah dan salah paham karena tidak mengikuti dari awal. Hanya setengah-setengah, hanya separuh-separuh. Ngerti enggak? Dia tidak mengerti awalnya yang kusampaikan ini. Bagaimana orang yang cuma lihat sepihak saja? Orang yang hanya melihat sedikit saja. Contohnya, kau lihat gambar gajah. Adakah kau melihat gajah? Pernah ku dengar seseorang yang berkata, sebelum menuntut ilmu, hendak kita harus berilmu supaya apa yang disampaikan, diajarkan tidak telan mentah-mentah. Baik pakai, tak baik buang. Pernah aku sampaikan, ambil yang jernih, buang yang keruh, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kenapa? Itulah dituntut kau ini sebenar-benar mengerti, sebenar-benar dewasa, sebenar-benar jenius, paham apa yang kusampaikan ini. Dan kusampaikan ambil yang jernih, buang yang keruh itu hanya untuk kalanganku sendiri. Hanya untuk murid-muridku sendiri, bukan orang luar. Ini bukan himbauan, bukan ajaran, bukan pengetahuan untuk orang yang di luar risalah bab kesucian, bukan. Banyak yang sudah kusampaikan. Ambil yang baik, buang yang buruk untuk kaumku sendiri. Kalau ada bahasaku yang salah, kau jangan ambil. Maksudnya aku bicara ini sama kau. Kalau yang jauh, ya lewat YouTube kan. Nah, bukan untuk orang yang di luar yayasan. Didengarnya. Kata kau ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu untuk kaumku sendiri. Untuk muridku. Banyak murid ini yang baik diambilnya, yang buruk diambilnya juga. Kan bagus kita menerima komen seperti ini kan. Bagus kita interaktif. Ada lagi yang mengatakan dipaksa bayar zakat. Itu kan termasuk aktivitas agama. Mana boleh orang dipaksa bersedekah. Mana boleh orang dipaksa berzakat, mana boleh orang dipaksa naik haji, mana boleh orang dipaksa kurban, puasa, sembahyang. Ya termasuk. Silakan kau yang bukan ahli, kau yang bukan kaum dari risalah bab suci ini, silakan kau komen, tapi yang baik-baik ya. Aku layan kau, aku jawab. Sebelum menuntut ilmu itu, apabila kau mau belajar dulu sebelum belajar. Mengerti enggak? Pra belajar. Ya. Om Reza namanya.
Ini yang komen ini Om Reza. Ambil yang baik pakai, yang buruk jangan pakai. Nah, ini ada lagi nih. Hadir, izin menyimak. Ya silakan, sudah minta izin kan? Ya dengar baik-baik yang ku sampaikan ini. Tapi kalau otak beku, otak rusak, atau melihat video ini, live streaming dengan kebencian, tahu kau dengan kebencian? Sudah tidak ada benarnya lagi. Terlebih lagi lihat di YouTube. Ajaran hadi minallah sesat. Hadi minallah pegang-pegang bini orang sesat. Rupanya video aku dipotong-potong. Kau itu setan apabila tidak sembahyang. Tidak sembahyangnya dipotong. Jadi bunyinya, kau itu setan. Itulah itu. Pernah aku sampaikan, lembu itu, sapi itu haram dimakan, ayam itu haram dimakan. Kalau tidak disembelih atas nama Allah, atas nama Allahnya itu dipotongnya. Coba kau buka semua videonya. Lembu itu haram dimakan apabila tidak disembelih atas dengan nama Allah. Atas dengan nama Allahnya itu dipotongnya. Lah itu jadi bahan untuk menuduh aku sesat. Coba kau kasih sama aku video aslinya. Tidak mau dia buka. Untuk menyampaikan karena kita kan pernah bercanda. Lembu itu tidak boleh dimakan. Harus disembelih dulu. Lembu itu, sapi itu, ayam itu haram dimakan. Masa mau kau makan bulat-bulat begitu? Semua agama itu nggak ada yang makan sapi, makan ayam itu bulat-bulat. Apalagi minum susu langsung dari pabriknya. Tahu minum susu langsung dari pabriknya? Tetek lembu itu, tetek sapi itu, kau mau nyonyot di situ terus? Mau kesedot langsung di... Kan nggak sopan itu. Itu nggak boleh diminum susu yang begitu. Ada susu nabati, ada susu hewani. Ada gizi hewani, ada gizi nabati, ada bahan makan dari binatang, ada bahan makan dari tumbuh-tumbuhan. Terserah kau pilih yang mana. Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa.